benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Janganlah menyesalinya, sempurna rencananya. Percayalah kepadanya, lakukanlah firman-Nya. Dia baik dan setia. Di boto debatatai na dengani dita na sotagapon banoni na soturedita tibaheni di rohaki denggando di hadani Tuhan. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 30 September 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 30 September 2021 terambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah tentang seorang mandor bangunan yang dia sedang bekerja di sebuah proyek dan dia harus meninjau kebetulan lantai atas daripada bangunan di proyek tersebut. Jadi sang mandor itu naik ke atas dan ketika dia naik ke atas, dia sangat kaget karena dia melihat ada satu alat berat di mana ada benda yang sangat berat, yang beton begitu ya, terpasang di alat berat itu. Tapi dia lihat bahwa penyangga daripada beton itu goyang dan bisa saja beton itu jatuh. Dan yang lebih mengejutkan buat dia adalah bahwa tepat di bawah beton itu sedang ada seorang pekerja bangunan yang sedang melakukan tugasnya mencor jalanan yang akan ditimpa nanti oleh beton tersebut. Saudara, si mandor hendak memberitahu kepada sang pekerja bangunan tersebut untuk menyingkir dari bawah beton tersebut. Lalu kemudian dia pikir bagaimana caranya. Akhirnya si mandor itu memutuskan saya harus menimpuk dia dengan sesuatu. Dan dia pikir bahwa kalau begitu biarlah saya gulung-gulung dulu uang yang ada di kantong saya ini kecil, lalu kemudian saya akan timpuk pekerja tersebut. Kemudian dia mengambil selembar 50 ribuan. Dia gulung kecil dan kemudian dia lemparkan ke pekerja bangunan tersebut. Pekerja bangunan merasa ada yang menimpuk helm proyeknya. Lalu kemudian dia lihat kanan kiri dan dia lihat segumpal uang. Lalu kemudian dia melihat uang tersebut, dia amat-amati, kemudian dia masukkan ke kantong, dia ketawa-ketawa dan kemudian dia melanjutkan pekerjaannya. Si mandor bingung, waduh nggak mempan. Kalau 50 ribu dia tidak mau atau dia tidak melihat ke atas. Coba 100 ribu, kemudian dia ambil 100 ribu dan kemudian dia lemparkan lagi ke pekerja bangunan tersebut. Sama dengan kasus uang 50 ribu, pekerja bangunan merasa ada yang menimpuk dia kedua kali.
Lalu kemudian dia lihat sekitarnya dan dia lihat ada uang 100 ribuan jatuh. Ya. Lalu kemudian dia ambil, dia pungut, dia bentangkan, dia tersenyum dan kemudian dia masukkan ke kantong dan dia terus bekerja lagi. Akhirnya si mandor kesal dan kemudian dia melihat di sekitarnya ada kerikil. Ya, kerikil yang lumayan besar tapi tidak besar sekali ya. Lalu kemudian dia ambil kerikil itu dan dia timpukkan lagi ke topi sang pekerja bangunan. Lalu pekerja bangunan merasa ada yang menimpuk untuk ketiga kalinya. Dia pikir, ini pasti uang lagi. Dia cari-cari mana uangnya, tidak ada. Dan ketika dia lihat ada kerikil di sana. Dan ketika kerikil, dia kesal. Siapa yang telah menimpuk saya? Dan akhirnya dia melihat ke atas. Siapa yang telah menimpuk dia? Dia melihat sang mandor dan sang mandor mengkode sang pekerja bangunan itu untuk menyingkir. Karena alat berat itu sebentar lagi akan jatuh beton yang tergantung pada alat berat tersebut. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita seperti pekerja bangunan itu. Kalau Tuhan menimpuk kita dengan hal-hal yang enak, kita jarang sekali mau memalingkan mata kita ke atas untuk mengucap syukur. Hal yang enak itu kita terima saja, kita kantongi, kita senyum-senyum sendiri, tapi kita lupa melihat ke atas mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ketika yang kita dapati adalah batu kerikil, cobaan, ya, atau kemalangan, kedukaan, maka kita seperti pekerja bangunan itu langsung melihat ke atas siapa yang menimpuk kita. Ya. Kita langsung melihat ke atas, Tuhan, kenapa kau berikan kesusahan itu kepada kita? Saudara, sama seperti si mandor bangunan. Ternyata Tuhan bisa memakai segala sesuatu. Kalau firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa memakai segala sesuatu, baik itu pecahan 50.000, pecahan 100.000, atau batu kerikil sekalipun dia pakai untuk kebaikan kita. Karena ternyata ya, ketika 50.000 nggak mempan, 100.000 nggak mempan, akhirnya sang mandor memberikan batu kerikil itu supaya apa? Supaya toh pekerja bangunan itu terlepas atau nyawanya selamat dari kecelakaan kerja yang mungkin bisa mencelakai dia. Saudara, dalam hidup kita juga seperti itu. Allah turut bekerja, bukan hanya memakai hal-hal baik dalam hidup kita, tetapi terlebih Tuhan bisa memakai juga duka cita, permasalahan, beban berat, hal-hal yang buruk untuk apa? Mendatangkan kebaikan juga. Tapi tidak buat semua orang, saudara. Dikatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Hal buruk bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan bisa saja membawa orang tersebut pada keputusasaan. Tupadelean mulo di hata batak. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita syukuri segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dan kita yakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu, baik itu sukacita maupun duka cita, baik itu ratap tangis, air mata maupun tawa sukacita, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan.
Dan baiklah kami terhitung dalam golongan orang yang mengasihi Engkau. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, duka cita, sukacita, tangis, air mata, dan tawa, itu semua bisa Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan pelihara keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bagi yang berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga, keluarga kami, anak-anak kami. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, berikan jalan keluar. Dan yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Bahkan yang hari ini berulang tahun, Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di boto de batatai na dengani dita na sota gabon banoni na soture dita tiba eni di rohaki dengan di